wabarakatuh. Saya Ramuna Asnal dari kelas 11 MS2, siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu praktikum mengenai hidrolisis garam yang mana menggunakan alat uji coba sederhana yang bertujuan untuk 1. Memahami konsep dasar hidrolisis garam, 2. Membedakan sifat asam dan basa pada larutan garam, 3. Menganalisis garam yang terhidrolisis total, sebagian dan tidak terhidrolisis, dan yang keempat, membuktikan garam yang terhidrolisis melalui praktikum. Nah, untuk konsep dasar, kita akan membahas pengertian dari hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air, dan lisis yang berarti penguraian. Maka, hidrolisis dapat dikatakan sebagai reaksi penguraian di dalam air. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam dalam air membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk suatu asam H3O+ dan basa OH-. Pencampuran larutan asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Akan tetapi, larutan garam tidak selalu bersifat netral. Larutan garam dapat bersifat asam dan dapat juga bersifat basa sesuai oleh asam dan basa pembentuknya. Nah, seperti yang pertama, yaitu garam yang terbentuk dari komponen asam lemah dan basa kuat yang akan mengalami hidrolisis sebagian dan menghasilkan ion OH-. Maka pH-nya akan lebih dari 7 sehingga larutannya bersifat basa. Yang kedua, yaitu garam yang terbentuk dari komponen asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian menghasilkan ion H+, maka pH-nya akan kurang dari 7 sehingga larutannya akan bersifat asam. Yang ketiga, yaitu garam yang terbentuk dari komponen asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total, menghasilkan ion H+ dan ion OH- sehingga pH-nya akan tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Jika nilai Ka sama dengan nilai Kb, maka akan bersifat netral. Jika Ka besar daripada nilai Kb akan bersifat asam, dan jika nilai Ka kecil dari nilai Kb akan bersifat basa. Yang keempat, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, yang tidak akan mengalami hidrolisis dan memiliki pH yang netral yaitu bernilai 7. Nah, sebelum jauh melangkah menuju praktikum, alangkah lebih baiknya kita menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahannya yaitu ekstrak kunyit, ekstrak buah naga, cuka, garam, soda kue, gelas plastik, dan sendok plastik. Nah, setelah menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan, langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Nah, mula-mula kita tuangkan soda kue dan garam sebanyak 2 sendok pada masing-masing gelasnya. Kemudian larutkan garam dan soda kue menggunakan air secukupnya dengan takaran yang sama. Kemudian diaduk. Nah, tak lupa pula kita tuangkan cuka dengan takaran yang sama seperti air pada larutan garam dan soda kue. Nah, kemudian kita tuangkan sebanyak 2 sendok ekstrak buah naga pada masing-masing gelas soda kue, cuka, dan larutan garam. Kemudian kita aduk ketiga larutan menggunakan sendok hingga merata. Setelah itu kita diamkan beberapa menit untuk mengamati hasilnya. Nah, kurang lebih beginilah perubahan warna yang terjadi pada ketiga larutan setelah diberikan ekstrak buah naga, yang dapat kita amati secara seksama. Selanjutnya, kita isi ketiga larutan menggunakan soda kue, cuka, dan larutan garam dengan mekanisme yang sama seperti yang tadi. Kemudian, kita tuangkan 2 sendok ekstrak kunyit pada masing-masing gelas. Kemudian, diaduk hingga merata. Nah, setelah diaduk, kita tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Nah, beginilah hasil perubahan warna ketiga larutan ketika diberikan ekstrak kunyit yang dapat kita amati sesama. Nah, ini merupakan data hasil praktikum yang kita lakukan tadi. Nah, terlihat pada data hasil praktikum bahwa ketika cuka diberikan ekstrak buah naga, warnanya berubah menjadi ungu terang, dan ketika diberikan ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi kuning terang. Hal ini membuktikan bahwa cuka atau CH3COH bersifat garam asam dan terhidrolisis total, serta menghasilkan pH di bawah 7. Nah, kemudian pada larutan soda kue atau NaHCO3, ketika diberikan ekstrak buah naga, warnanya berubah menjadi ungu pekat, dan ketika diberikan ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi kuning pekat. Hal ini membuktikan bahwa soda kue atau NaHCO3 bersifat garam basa dan terhidrolisis sebagian serta menghasilkan pH di atas 7.
Dan yang terakhir, pada larutan garam, ketika diberikan indikator, baik ekstrak buah naga maupun ekstrak kunyit tidak terjadi perubahan warna. Hal ini membuktikan bahwa larutan garam NaCl bersifat netral dan tidak terhidrolisis, sehingga menghasilkan pH sama dengan 7. Nah, berdasarkan data hasil praktikum dan pembahasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam di dalam air dan membentuk ion positif dan ion negatif. Larutan garam ini dapat bersifat asam maupun basa, sesuai dengan asam dan basa pembentuknya. Dan pada praktikum tadi terbukti bahwa garam merupakan larutan yang netral dan tidak terhidrolisis. Cuka atau CH3COH bersifat asam dan terhidrolisis total, serta soda kue atau NaHCO3 bersifat basa dan terhidrolisis sebagian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.